Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adel Jauhari. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil jurnal penelitian kami yang berjudul Persepsi Mahasiswa tentang Pembelajaran Daring dan Luring, yang dimana ini menjadi studi eksploratif pada mahasiswa jurusan Sistem Informasi Industri Otomotif Politeknik STMI Jakarta. Nah, di sini ada anggota kelompok saya, ada Yudhistira, ada Rinaldi, ada Dava Syukur, dan juga ada saya sendiri. Baik, kita lanjut ke daftar isi. Dalam jurnal kami terdapat beberapa bagian yang dibagi menjadi abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Ada lampiran dan juga ada daftar isi yang tidak saya sertakan dalam sini. Oke, kita langsung saja. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan luring dan daring selama masa pandemi COVID-19 ini. Adapun permasalahan yang tim peneliti lakukan dan temukan adalah apakah pembelajaran daring ini lebih efektif dan efisien daripada pembelajaran luring bagi mahasiswa, atau apakah pembelajaran daring ini selalu menghambat pemahaman mahasiswa dalam memahami materi, atau bagaimana pembelajaran daring membuat mahasiswa kehilangan pengalaman dari suasana kuliah luring ataupun tatap muka. Penelitian ini menggunakan jenis metode yaitu wawancara dengan responden 7 orang mahasiswa kelas SA02 tahun ajaran 2019. Hasil yang diperoleh adalah persepsi atau tanggapan mahasiswa-mahasiswa ini terhadap perkuliahan luring dan daring yang tentu jelas sangat berbeda. Selain itu, banyak pengalaman baru juga memberikan kesempatan mahasiswa mengembangkan kecakapan di luar perkuliahan, seperti bekerja paruh waktu. Saran yang diharapkan terkait perkuliahan daring ini adalah dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik ke depannya. Di sini ada kata kunci yaitu perkuliahan luring, perkuliahan daring, dan juga studi eksploratif. Ya, kita lanjut ke latar belakang. Latar belakang dalam penulisan jurnal ini adalah proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau pembelajaran daring mulai dirasakan hampir semua kampus. Setiap aktivitas, baik itu perkuliahan maupun seminar-seminar dilakukan secara daring. Mahasiswa yang berekonomi lemah pun diberikan bantuan pulsa data untuk mendukung proses perkuliahan mereka. Para dosen ataupun tenaga pendidik juga melakukan pekerjaan dari rumah atau work from home yang biasa kita sebut WFH dan dituntut untuk dapat seefektif mungkin dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Mahasiswa dan dosen ini dituntut untuk tanggap teknologi. Kenyataan di lapangan, mahasiswa merasa kuliah secara daring ini dianggap sangat tidak efektif atau kurang efektif karena berbagai faktor seperti jaringan, biaya, bahkan ilmu yang diperoleh juga tidak maksimal. Dosen pun merasa aplikasi-aplikasi yang digunakan secanggih apapun tidak seperti ketika mereka bertatap muka secara langsung dengan anak didiknya. Proses pembimbingan pun dilakukan secara daring dan dirasakan baik itu oleh mahasiswa maupun dosen sangat tidak maksimal. Berdasarkan fenomena-fenomena yang sudah diuraikan di atas, yang sudah dibacakan di atas, tim peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dan memberikan judul untuk jurnal penelitian kami, yaitu Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring dan Luring, yang dimana studi eksploratif mahasiswa jurusan Sistem Informasi Industri Otomotif Politeknik STMI Jakarta. Rumusan masalah yang kami berikan adalah yang pertama, bagaimana persepsi mahasiswa mengenai pembelajaran daring dan juga luring. Yang kedua, bagaimana kendala dalam proses pembelajaran daring atau dalam jaringan. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis bagaimana persepsi dan tanggapan mahasiswa mengenai proses pembelajaran daring dan luring. Yang kedua, untuk menganalisis kendala ataupun kesulitan yang mahasiswa dapat saat menjalani pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Manfaat penelitian kami dimaksudkan agar bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih memahami jenis penelitian kualitatif secara lebih mendalam, dan bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi selama kuliah dalam jaringan dan sumber referensi untuk penelitian-penelitian ke depannya.
Baik, kita masuk ke landasan teori. Di era globalisasi ini, perkembangan media, teknologi informasi juga semakin maju. Penggunaan TI ini sebagai media pembelajaran sudah merupakan suatu tuntutan diambil dari Muson tahun 2010. Bentuk pemanfaatan majunya teknologi dan informasi di bidang pendidikan, salah satunya adalah e-learning. E-learning adalah teknologi informasi untuk mengaktifkan mahasiswa ataupun siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Diambil dari Dahlia tahun 2012, e-learning ini merupakan salah satu bentuk model atau portal pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Sedangkan menurut Rusman dan kawan-kawan, e-learning merupakan inovasi besar yang bisa dimanfaatkan bukan hanya dalam penyampaian materi saja, namun untuk menguji seberapa jauh kompetensi siswa dan juga tenaga pengajar. Melalui e-learning, siswa tidak hanya dapat mendengarkan penyampaian materi, namun juga bisa aktif dalam mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lainnya. Materi bahan ajar dapat divirtualisasikan dalam berbagai format, sehingga lebih menarik dan lebih dinamis, dan mampu memotivasi peserta didik untuk lebih jauh dalam proses pembelajaran, diambil dari Wiwin tahun 2016. Dan pada dasarnya, e-learning atau pembelajaran jarak jauh ini merupakan konsep atau metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Diambil dari Simanihuruk et al. Tahun 2019. Aktivitas pembelajaran online atau daring ini dapat dilakukan melalui dua cara, yakni dalam lingkungan sinkronus dan asinkronus. Ritter and Stephen Joliffe dalam Panigrahi Srivastawa dan Sharma tahun 2018. Sinkronus berarti pada waktu yang bersamaan. Secara real time, proses pembelajaran ini mengharuskan dosen atau guru memberikan materi kepada siswa, di mana siswa mendengarkan presentasi langsung di waktu yang sama melalui akses internet. Yang seperti kita gunakan kebanyakan, seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan lain-lainnya. Dan asinkronus berarti tidak pada waktu yang sama, berarti kebalikan dari sinkronus, Peserta didik dapat mengambil waktu pembelajaran berbeda, waktunya, tempatnya, dan pendidik pada saat pendidik menyampaikan materi. Seperti contoh, ada animasi, ada video yang diberikan, penjelasan berbentuk video, animasi, ataupun materi, dan lain-lain. Metodologi penelitian yang kami gunakan, jenisnya adalah penelitian kualitatif. Respondennya yakni ada 7 orang mahasiswa kelas SA02 dari Politeknik STMI Jakarta. Dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah teknik wawancara narasumber atau responden. Kita langsung ke hasil dan pembahasan. Kami tidak melampirkan lampiran di sini, dapat dibaca di jurnal asli kami. Di sana lampiran adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada responden atau narasumber. Jadi untuk selengkapnya bisa dicek dalam jurnal kami, jurnal penelitian kami. Dan ini adalah hasil dan pembahasan yang kami buat menanggapi atau menyimpulkan dari jawaban lampiran-lampiran yang sudah kami terima dan jawaban-jawaban 7 orang responden yang sudah kami wawancarai. Yang pertama, persepsi mahasiswa kelas SA02 Politeknik STMI Jakarta. Dari responden yang kami wawancarai, mayoritas atau seluruhnya menjawab perkuliahan luring lebih efektif. Ada beberapa alasan, diantaranya adalah suasana belajar yang membuat fokus dan siap menerima materi. Alasan berikutnya karena adanya interaksi antara sesama mahasiswa dan juga dosen. Pengalaman-pengalaman pada saat di kelas yang tidak didapatkan pada saat pembelajaran daring juga menjadi alasan banyak mahasiswa lebih memilih perkuliahan luring yang lebih efektif. Responden menilai pembelajaran daring ini dirasa kurang efektif karena kurang terbiasa dengan model pembelajaran seperti ini. Selain itu, faktor kurang fokus juga membuat mahasiswa sulit dalam pembelajaran daring. Tidak adanya interaksi ataupun lingkungan yang mendukung juga menjadi faktor utama pembelajaran daring ini dirasa kurang efektif oleh mahasiswa kelas SA02. Dan kendala dalam pembelajaran daring, hambatan atau kendalanya yang responden temui selama pembelajaran daring secara eksternal adalah
koneksi dan internet. Meskipun dari pihak kampus sudah memberikan subsidi berupa kuota, tapi koneksi di tiap daerah tentunya berbeda. Banyak yang koneksinya buruk selama mengikuti pembelajaran daring yang menyebabkan mereka jadi sulit untuk memahami bahkan mengikuti materi kuliah. Selain itu, lingkungan sekitar, lingkungan rumah, lingkungan tempat mereka berkuliah yang dirasa kurang kondusif atau suportif untuk belajar jadi faktor juga, membuat faktor internal yang harus diperkirakan juga. Dan jadi seperti itu hasil dalam pembahasannya, dan tim peneliti menyimpulkan yang pertama bahwa perkuliahan luring sangat efektif dan lebih efektif dari perkuliahan daring karena interaksi yang luas dan juga bisa memberikan suasana yang lebih kondusif. Sedangkan perkuliahan daring kurang efektif karena terbatasnya interaksi dan juga lingkungan yang kurang kondusif atau kurang sportif. Dan yang kedua, kendala selama pembelajaran daring adalah masalah koneksi dan internet. Seringkali koneksi buruk saat penyampaian materi. Selain itu, faktor lingkungan sekitar yang kurang kondusif membuat susah dalam memahami materi. Dan segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.